Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak, masih ada kesempatan lagi untuk berjumpa. Meski masih pembelajaran secara jarak jauh, semoga tetap sehat dan semangat. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang garis dan sudut, melanjutkan video sebelumnya, yaitu tentang garis, subpokok bahasan konsep garis, kemudian hubungan antara titik, garis, dan bidang. Nah, sekarang kita akan mempelajari subpokok bahasan kedudukan dua garis. Sebelum kita mulai, jika bermanfaat tekan like, share, dan subscribe di bawah ini ya, agar kalian dapat mengikuti video-video subpokok bahasan atau pokok bahasan selanjutnya. 4, 5, 6, 7, 8. Anak-anak, sebelum kita masuk pada subpokok bahasan, terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang jarak titik terhadap garis dan jarak dua garis. Yang pertama, jarak titik terhadap garis. Di sini terdapat titik A dan garis L. Nah, jarak itu yang seperti apa ya? Yaitu garis yang ditarik dari titik A tegak lurus dengan L, misalkan pada B. Maka AB merupakan jarak A terhadap L. Nah, bagaimana kita mencari atau membuat garis yang tegak lurus? Alternatifnya adalah kita letakkan penggaris yang mana sudut-sudutnya ini adalah sudut siku-siku. Kita buat garis yang melalui titik A memotong L di B, maka AB merupakan jarak A terhadap L. Di sini panjangnya adalah 3 cm. Nah, kemudian bagaimana untuk jarak dua garis? Ya, yaitu dengan cara kita ambil sembarang titik di salah satu garis tersebut. Misalkan kita ambil titik C pada N. Dengan langkah yang sama, yaitu kita cari jarak titik C terhadap M. Sebagai berikut ini. Sehingga kita peroleh CD adalah jarak garis N terhadap M dari titik C. Sekarang kita ambil titik yang lain pada N, misalkan titik E, berapa jaraknya kita lihat. Ya, di sini jaraknya adalah 3,5 ya, 3,5 cm. Jarak dari N ke M. Paham ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Baik anak-anak, kita mulai subpokok bahasan kita kali ini yaitu kedudukan dua garis. Apa saja ya dalam kehidupan nyata? Ya, di sini sebagai contoh terdapat ini ya, rel kereta api. Kemudian di sini juga ada besi yang melintang di atasnya dan tiang sebagai penyangga besi tersebut. Apabila dibuat garis berdasarkan rel kereta, maka garis tersebut tidak akan pernah berpotongan. Dia memiliki jarak yang selalu sama, yaitu siapa? Ini, besi-besi yang ada di tengah di sini. Istilahnya di sini adalah tie atau TIE ya tulisannya itu. Bahasa Indonesianya apa ya? Ya, di sini memiliki jarak yang selalu sama, yaitu besi-besi di dalamnya di sini. Maka dia garis rel itu, garis yang merepresentasikan rel kereta tidak akan pernah berpotongan. Maka dikatakan kedua garis tersebut adalah sejajar. Kemudian ada lagi garis yang merepresentasikan tiang, ya, atau garis yang kita buat berdasarkan tiang, dan garis yang kita buat berdasarkan besi tadi. Nah, keduanya memiliki kedudukan yang saling berpotongan. Nah, bagaimana dengan
Ini ya, garis yang kita buat berdasarkan besi yang melintang tadi dan rel, apakah dia berpotongan? Apakah dia sejajar? Tidak. Keduanya tidak berpotongan dan juga tidak sejajar. Oleh karena itu, dikatakan memiliki kedudukan bersilangan. Paham, anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Anak-anak akan kita bahas kedudukan-kedudukan tersebut di dalam matematika. Yang pertama yaitu dua garis sejajar. Sekarang kita perhatikan di sini terdapat kubus tegak A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, pertanyaannya, apakah garis AE dan BF terletak pada satu bidang datar? Bidang apakah itu? Ya, di sini tampak bahwa garis AE dan BF terletak pada satu bidang datar yaitu AB, FE. Kemudian bagaimana jarak garis AE terhadap BF? Untuk mencari jarak garis terhadap garis, kita ambil salah satu titik atau titik sembarang pada salah satu garis. Misalkan kita ambil titik A. Kita lihat jaraknya berapa? Di sini tampak jaraknya adalah berapa ini? 2,3 ya. Nah, bagaimana kalau kita mengambil titik-titik yang lain sembarang pada garis AE, misalkan titik P, Q, dan R. Kita lihat anak-anak. 2,3 juga ya. Tetap 2,3. Masih juga tetap. Masih tetap ya. Nah, di sini tampak bahwa jarak AE terhadap BF selalu sama, yaitu sama dengan AB sama dengan BF. Kemudian apakah kedua garis berpotongan meskipun diperpanjang? Kalau pada gambar di sini tampak tidak berpotongan. Nah, bagaimana jika diperpanjang? Coba kita lihat. Tampak juga tidak berpotongan meskipun diperpanjang. Oleh karena itu, dapat dibuat kesimpulan karena garis AE dan BF terletak pada satu bidang datar dan kedua garis tidak akan berpotongan meskipun diperpanjang, maka dikatakan garis AE dan BF sejajar atau dapat dinotasikan dengan AE sejajar dengan BF. Bisa difahami anak-anak? Kedudukan selanjutnya adalah saling berimpit. Masih dengan menggunakan kubus yang sama. Di sini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Sudah diketahui bahwa AE sejajar dengan BF. Nah, sekarang jika garis AE digeser berdasarkan mendekati ya garis BF, maka suatu saat garis AE menempati atau terletak pada garis BF. Nah, pada saat itulah keduanya dikatakan berimpit. Paham ya? Baik. Kemudian dua garis yang berpotongan. Masih dengan menggunakan kubus. Di sini kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Pertanyaannya, apakah garis AB dan garis BC terletak dalam satu bidang datar? Bidang apa itu? Ya, di sini tampak garis AB dan BC terletak dalam satu bidang datar ABCD. Kemudian, apakah garis AB dan garis BC berpotongan? Di mana? Ya, di sini tampak kedua garis itu adalah berpotongan di titik B. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa garis AB dan garis BC saling berpotongan di titik B. Paham ya? Bisa dilanjut. Kemudian kedudukan yang keempat yaitu dua garis bersilangan. Masih dengan menggunakan kubus, yaitu kubus ABCD EFGH. Pertanyaannya, apakah garis AD dan garis BF
terletak pada satu bidang datar? Tidak. Di sini tampak bahwa keduanya tidak terletak dalam satu bidang datar. Kemudian apakah keduanya saling berpotongan? Tidak juga. Meskipun diperpanjang, keduanya tidak saling berpotongan. Kemudian, apakah keduanya sejajar? Tampak tidak sejajar. Keduanya tidak saling sejajar. Dengan demikian, karena garis AD dan garis EF tidak berpotongan dan tidak sejajar, maka dikatakan bahwa garis AD dan garis BF adalah dua garis yang bersilangan. Yang terakhir anak-anak yaitu garis horizontal dan vertikal. Sebagai contoh, di sini jika bandul logam digantung seperti pada gambar di samping, maka arah tali tersebut sebagai arah vertikal. Jadi kalau ada tali, kemudian ada bandul, maka arahnya bukan seperti ini. Pasti arahnya ke bawah. Karena apa? Karena adanya gaya gravitasi. Di IPA ya. Ya. Di sini jika arah vertikal digambar berdasarkan bentuknya, di sini adalah garis M, maka akan terbentuk garis vertikal. Kemudian jika garis yang dibuat tegak lurus garis vertikal, di sini adalah garis N, maka terbentuk garis horizontal. Paham ya anak-anak? Baik, semoga bermanfaat. Kita cukupkan untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas like, share, dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.